Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum puasa di bulan Ramadan menginginkan kita supaya bagaimana kita bisa memberikan ibadah-ibadah terbaik kita kepada Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 134, 133 dan 134 yang sudah saya bacakan tadi, bahwa momentum bulan Ramadan ini, marilah kita bersama-sama bersegera untuk meminta ampunan, untuk selalu beristighfar kepada Allah. Marilah kita berlomba-lomba untuk mencapai syurga Allah, di mana Allah menjamin bahwa luasnya syurga itu adalah seluas langit dan bumi. Tentu saja orang yang selalu beristighfar, orang yang selalu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, untuk mencapai syurga Allah, dijanjikan tentunya adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa rahimakumullah, cita-cita bertakwa, cita-cita menjadi seorang muttaqin menjadi salah satu tujuan dari puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Pertanyaannya adalah, bagaimana ciri dan bagaimana karakter seorang yang muttaqin? Di dalam surah Ali Imran dikatakan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang sekarang melakukan, yang selalu berinfak, karena di situ yanfiku itu adalah fi'il mudhari', ya, melakukan berinfak dalam waktu sekarang, berinfak waktu yang akan datang, dan selalu melakukan infak dalam kondisi apapun, baik dia dalam kondisi sempit maupun dalam kondisi berlapangan. Infak yang dimaksud di sini tentu tergantung kepada kemampuan kita, sebagaimana kita mampu memberikan infak. Kalau kita mendapatkan rizki yang kecil, kita memberikan rizki sesuai dengan apa yang kita mampu. Kalau kita rizkinya meningkat, maka kita akan memberikan infak yang lebih besar. Tentu yang menjadi karakter utama, bagaimana kita berniat dan berkeinginan bahwa kita punya kepedulian sosial terhadap lingkungan dan sekitar kita, terhadap orang-orang yang ada di bawah kita. Yang kedua adalah ciri atau karakter seorang muttaqin adalah wal kaziminal ghaiz. Nah, ini lebih meningkat setingkat daripada berinfak. Wal kaziminal ghaiz, menahan amarah. Ini tidak mudah. Pemirsa yang budiman, bahwa kita hidup ini tidak datar-datar saja. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang suka dengan kita, ada yang benci. Ketika ada yang membenci kita, diuji mental kita untuk bisa tetap sabar bagaimana kita menahan amarah kita. Yang ketiga, wal'afina minan nas. Ini lebih satu tingkat lebih lagi di atas wal kazimin. Bagaimana kita memaafkan atas kesalahan-kesalahan orang lain. Sebelum orang memaafkan, kita sudah memaafkan apa yang dilakukan orang terhadap kita, kejahatan apa yang diperbuat orang terhadap kita. Kenapa ini penting?
Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan lepaskan sekat hati kita terhadap sakit hati orang lain, sehingga membuat diri kita tenang, sehingga membuat jiwa kita tentram, sehingga membuat semua aktivitas kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah yang paling tinggi derajatnya, yang paling tinggi levelnya adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Kita masih bisa berbuat baik terhadap orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Para pemirsa yang budiman, kalau kita katakan ketika orang berbuat baik kepada kita, kita akan lebih baik kepada orang lain, itu adalah sesuatu yang biasa. Tapi ketika orang lain jahat kepada kita, ketika orang lain menfitnah kita, kita masih membuka hati untuk bisa melakukan hal yang terbaik kepada orang tersebut. Ini adalah ciri orang muttaqin yang paling tinggi, walaupun susah. Tapi ini adalah bagaimana kita mampu membentuk karakter kita menjadi 4 karakter ini. Para pemirsa yang budiman, saya ingin menyampaikan ada sebuah kisah yang menarik. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang namanya orang yang selalu menyebar fitnah, atau dikatakan adalah gerombolan orang-orang munafik. Dia adalah pemimpinnya. Mungkin kita tahu siapa yang namanya yang dikenal dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa yang dilakukannya, saudara-saudara? Abdullah bin Ubay bin Salul ini pernah menebar fitnah sehingga bisa memporak-porandakan kehidupan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul pernah menyebarkan fitnah terhadap istri yang dicintai oleh Rasulullah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Siti Aisyah terpisah dari gerombolan, dari kelompoknya, ya, Aisyah ketemu dengan seorang pemuda yang gagah berani, yang ganteng, yang bersih, ya, yaitu namanya adalah Safwah bin Mu'attal As-Sulami. Ya. Safwah ini adalah seorang yang gagah berani. Ketika melihat istri Rasulullah tertinggal, kemudian terpisah dari kelompoknya, maka dia berusaha untuk menolong Siti Aisyah dan meminta Aisyah untuk naik ke atas ontanya. Lalu si Safwah memegang tali yang ada pada onta. Peristiwa ini, kejadian ini dilihat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu Abdullah bin Ubay bin Salul membuat caption, membuat pernyataan, dan membuat berita-berita hoak. Nah, ternyata berita hoak dari zaman dulu, pemirsa, itu sudah ada. Diberitakan kepada semua masyarakat bahwa istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak setia dengan Nabi, sehingga dia melakukan selingkuh. Dia punya hati dengan orang-orang yang lain, sehingga apa yang terjadi, para pemirsa, Rasulullah sempat goyah pada waktu itu hatinya terhadap apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi karena memang istri Rasulullah Siti Aisyah ini mempunyai keistimewaan, berdasarkan riwayat ini, berdasarkan peristiwa ini, lalu Allah turunkan Al-Quran surah An-Nur ayat 11. Innal ladzina ja'u fil ifki usbatum minkum la tahsabu syarram minkum bal huwa khairul lakum. Jadi dengan adanya ayat ini bisa menampik, ini bisa membebaskan bahwa Siti Aisyah sesungguhnya tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji bersama seorang pemuda yang gagah. Para pemirsa yang budiman, kemudian selanjutnya apa yang terjadi? Abdullah bin Ubay bin Salul ini, saudara, dia meninggal dunia. Ya, tidak lama setelah itu dia meninggal dunia. Lalu anaknya datang menghadap kepada Rasulullah dengan muka yang sedih. Putranya berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bapak saya, ayah saya Ubaidillah, Abdullah bin Ubay bin Salul telah meninggal dunia. Saya tahu betul, ya Rasulullah,
bahwa ayah saya sudah melakukan perilaku-perilaku yang tidak baik, sudah memberikan fitnah, sudah melakukan kejahatan-kejahatan kepadamu ya Rasulullah. Hari ini saya datang kepadamu ya Allah, ya Rasulullah. Tolong maafkan ayah saya ya Rasulullah. Para pemirsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil tersenyum menyampaikan kepada putranya Abdullah bin Ubay bin Salul, hai putra Abdullah bin Ubay bin Salul, sebelum kamu datang ke sini, saya sudah memaafkan kesalahan-kesalahan dan semua perbuatan-perbuatan yang jahat yang dilakukan oleh ayahmu kepadaku. Lalu putranya Abdullah bin Ubay bin Salul memeluk Rasulullah sambil menangis dan mengucapkan terima kasih. Ya Rasulullah, bolehkah saya meminta satu lagi ya Rasulullah? Apa itu? Bolehkah saya mengambil jubahmu ya Rasulullah? Untuk apa? Saya akan menjadikan jubahmu untuk sebagai kafan ayahku, supaya kalau beliau nanti, supaya ayahku kalau dia sudah dimakamkan, nanti dia malaikat akan segan untuk memberikan siksaan karena di situ ada jubahmu. Lalu Rasulullah pergi ke suatu ruangan untuk membuka jubahnya, mengganti jubahnya, dan memberikan jubah itu kepada putranya, yang sesungguhnya putranya itu orang tuanya adalah musuh Rasulullah, bahkan adalah musuh Islam yang sesungguhnya. Terakhir satu lagi pintaku kepadamu ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, mintakan doa ampunan untuk ayah saya ya Rasulullah kepada Allah, karena doamu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sikap muhsin, dengan sifat muhsinnya, tanpa berpikir panjang, Rasulullah langsung menadahkan tangannya, bermunajat, berharap istighfar, minta ampun untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu ketika Rasulullah berdoa, Jibril datang menghampiri Rasulullah dan memegang tangannya. Hai Muhammad, hai Rasulullah, kalau engkau memaafkan, ya, kemudian kalau engkau memberikan jubahmu sebagai kafan ayahnya, itu adalah suatu hal yang biasa. Tetapi kalau engkau berbuat baik, engkau meminta ampun kepada Allah atas musuh Islam, tidak hanya musuhmu, itu adalah suatu hal yang keterlaluan. Lalu Jibril berkata, istaghfiru aw la tastaghfir, in istaghfiru sab'ina marrah la yaghfirullah. Kalaupun kamu mengampuninya dan ataupun kamu meminta ampunan kepada Allah, itu sama saja, tidak akan ada artinya. Walaupun engkau meminta ampun kepada Allah, meminta ampun atas dosa yang diperbuatnya 70 kali, maka sekali-sekali Allah tidak akan mengampuni dosanya. Tapi Rasulullah tetap menjawab dan menyambut kedatangan Jibril dengan senyum, rasa senyum. Insya Allah, betapa mulianya hati Rasulullah. Ini adalah suatu peristiwa yang luar biasa, satu karakter dan sifat yang sangat indah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini menjadi iktibar dan menjadi tauladan yang harus kita tauladani sebagai umatnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tausiah saya kali ini. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.